Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya Pendeta Yohanes Nahwai, senang bisa hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari kembali dalam program pembekalan karakter ini pada bulan Oktober. Dan hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, menjadi pembahasan yang akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam menjalani tahun 2023 dan sekaligus menyiapkan diri kita untuk masuk kepada tahun 2024. Maka itu dalam pembahasan ini saya menghadirkan satu rangkaian serial pembahasan pembekalan karakter yang terakhir untuk tahun 2023 ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pembahasan ini sudah mulai dari pembahasan hari Kamis lalu, tepatnya tanggal 28 September 2023 kemarin. Judul yang sedang kita bahas ini adalah 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya harus memiliki 10 kebiasaan ini dalam menyongsong tahun 2024 nantinya. Dengan demikian, apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan pembahasan seri pertama kemarin, saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu bisa menyaksikan rekaman ulangnya ada di YouTube dan di Facebook dari GBI Mawar Saron. Dan dalam pertemuan saat ini kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pertama kemarin berjudul kebiasaan pertama yang harus dimiliki di tahun 2024 adalah kebiasaan melihat ke dalam. Dan dalam episode yang kedua ini adalah kebiasaan untuk melihat keluar. Kalau tadi sudah kita membahas tentang kebiasaan melihat ke dalam, sekarang kebiasaan melihat keluar. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kebiasaan melihat keluar? Saya hadirkan ada 3 alasan mengapa di tahun 2024 kita harus memiliki kebiasaan melihat keluar. Apa yang dikatakan melihat keluar? Artinya adalah kita tidak hanya melihat ke dalam, tidak hanya melihat kepada diri kita sendiri saja, atau dengan kata lain kita tidak hanya mementingkan diri kita saja. Nah, apa yang akan kita lihat? Yang pertama, kebiasaan melihat keluar akan menghadirkan sehat jasmani. Sama seperti pembahasan kemarin, kenapa kita perlu melihat ke dalam? Karena alasan yang pertama adalah kita akan harus memperoleh kesehatan jasmani. Maka itu sama juga kenapa kita perlu melihat keluar agar kita semua bisa sehat jasmani. Apa dimaksud dengan sehat jasmani ketika kita melihat keluar? Melihat keluar adalah untuk yang pertama menikmati alam. Nah, ini dalam aspek jasmania kita memang perlu tidak hanya melihat ke dalam saja, dalam arti kita tidak hanya diam di rumah saja, kita tidak hanya berdiam diri saja, tapi kita juga perlu keluar dari ruangan untuk melihat alam. Dan ini aspek yang pertama karena saya seperti contoh dalam episode hari ini, saya sudah melakukan rekaman, dan rekaman ini diadakan pada waktu sekitar sore hari, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat di background saya, ini adalah kondisi alam kira-kira pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat pada waktu sore hari di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi kita perlu melihat juga keluar untuk menikmati alam. Jangan hanya kita misalnya sebagai anak-anak muda, kita hanya sibuk main handphone saja di dalam ruangan yang ber-AC. Jangan hanya kita sibuk saja main game di komputer kita sehingga kita lupa keluar. Jangan juga kita lebih banyak sibuk di dalam ruangan karena ada wifi sehingga kita tidak keluar. Ada waktunya juga kita perlu menikmati alam. Kita juga mesti melihat keluar supaya kita memang bisa memiliki jasmani yang sehat. Karena ketika kita melihat keluar, menikmati alam, jasmani kita akan sehat karena kita pergi keluar ruangan. Walaupun dalam kondisi Jakarta yang masih dalam perbaikan cuaca, di mana kita kemarin beberapa waktu lalu sempat mengalami yang namanya menjadi kota kota yang paling banyak mengalami populasi dan kita selalu menduduki peringkat pertama. Jadi kita sekarang sudah menikmati udara yang membaik. Walaupun dengan demikian, tetap juga memang kita keluar harus menggunakan masker supaya menjaga diri kita dari partikel-partikel debu kecil yang bisa merusak kesehatan kita. Namun bukan berarti kita tidak perlu pergi keluar, cukup kita keluar menggunakan masker. Kita perlu menikmati alam. Ya, kita pergilah keluar untuk menikmati jalan-jalan, kita bisa bertemu dengan orang-orang. Nah, ini penting bagi kesehatan jasmaniah kita. Nah, kemudian saya melihat keluar untuk berinteraksi juga dengan sesama. Karena kita perlu berinteraksi dengan sesama manusia, bahkan kita juga perlu berinteraksi juga dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Karena dengan orang-orang yang tidak kita kenal ini pun kita bisa setidaknya melihat wajah mereka, melihat perilaku mereka. Mungkin saja ada orang yang mata mereka dengan mata kita ketemu, lalu kita lemparkan senyum kepadanya dan dia juga lemparkan senyum. Ini juga bisa menghadirkan sukacita kepada kita semua. Dan maka itu kita perlu berinteraksi dengan orang. Kenapa? Karena semakin sering berinteraksi dengan sesama manusia akan membuat kita semakin dewasa.
Kenapa membuat kita semakin dewasa? Karena dengan kita semakin banyak dan semakin sering berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan pengalaman bagaimana berinteraksi dengan sesama. Karena ketika kita punya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan sesama, ini akan membantu kita supaya kita bisa berhasil. Karena untuk mencapai keberhasilan dalam hidup ini, kita tidak bisa seorang diri saja, kita memerlukan bantuan orang lain. Nah, ini di dalam aspek jasmania. Jadi kalau kita melihat ke dalam saja, tapi tidak melihat keluar, maka ini bisa menjadi masalah bagi kita. Karena kita semua diciptakan Tuhan untuk berhasil, dan ternyata untuk mencapai keberhasilan, kita tidak bisa seorang diri saja. Kita memerlukan bantuan orang lain, minimal bantuan dari orang tua kita, bantuan dari guru, dosen, bantuan dari teman-teman sekitar kita, bantuan juga dari tentu orang-orang yang ada di kelompok sel kita, untuk memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Kita juga memerlukan bantuan bahkan dari pendeta. Kita minta doa, kita minta diberikan semangat, hanya sekedar ngobrol, konseling, minta petunjuk, minta arah. Dan ini adalah bagian dari interaksi dengan orang lain. Dan ini akan hadir dalam aspek jasmania, di mana kita akan bisa berhasil. Nah, kalau keberhasilan itu kita bisa nikmati, itu terjadi di alam jasmania kita. Yang ketiga, saya melihat masih dalam aspek alam jasmania adalah melihat keluar, ini juga untuk beraktivitas fisik. Beraktivitas fisik ini akan menjaga kebugaran tubuh kita. Dengan kita pergi keluar, kita bisa jalan kaki. Dengan pergi keluar, kita bisa melakukan gerak badan kita. Dengan kita berjalan, maka itu kita menjadi sehat. Kalau kita kebanyakan hanya duduk saja, kebanyakan hanya di ruangan saja, tapi kita tidak mengeluarkan keringat, tidak beraktivitas secara fisik, ini akan menghasilkan sakit penyakit kepada kita. Jadi maka itu yang pertama, mengapa kita perlu melihat keluar? Karena yang pertama adalah akan sangat baik bagi kita, dapat menghadirkan sehat jasmani. Yang kedua, melihat keluar juga akan menghadirkan sehat jiwani. Nah, sehat jiwani ini adalah dengan cara kita keluar, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang lain, kita tidak hanya berinteraksi dengan diri kita saja. Apa maksudnya berinteraksi dengan diri kita saja? Kita seringkali suka bercakap-cakap, berdialog dengan diri kita. Contohnya, aduh aku lupa bawa handphone, aku lupa bawa e-money, aku lupa bawa dompet, aku lupa bawa cas handphone, dan sebagainya. Itu kita sedang berbicara di dalam diri kita sendiri. Artinya, itu kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Atau misalnya waktu kita mengambil keputusan, aku harus ambil keputusan apa ya? Nah, kita sedang mempertimbangkan keputusan itu di dalam pikiran kita. Nah, itu adalah interaksi ke dalam, interaksi dengan diri kita sendiri. Tetapi kita juga perlu berinteraksi keluar, artinya tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri saja, supaya kita ini tidak memupuk sifat egois. Karena kalau kita hanya melihat ke dalam saja, memikirkan diri kita saja, ini akan memupuk sikap egois. Sikap egois ini atau sifat egois ini adalah sifat yang akan tidak menguntungkan diri kita, merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain. Dengan demikian, kalau kita terus hanya mikirkan diri kita saja dan tidak pikirkan orang lain, maka akan saya rasa sulit untuk kita bisa mencapai keberhasilan. Kemudian saya juga melihat bahwa terlalu fokus memikirkan diri sendiri akan memupuk sikap egois. Ini akan buat kita menjadi orang yang egois, orang yang hanya pikirkan diri kita sendiri. Jadi saya juga melihat Bapak Ibu sudah sadari kalau kita hanya melihat ke dalam saja, kita sibuk memikirkan diri kita sendiri, sampai satu titik nanti kita akan kelelahan karena kita hanya memikirkan diri kita saja. Dan hebatnya, poin yang berikutnya lagi, alasan kedua, masih dalam aspek jiwani, kita memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Di mana kita juga perlu melihat keluar, tidak hanya melihat ke diri kita saja, tapi juga melihat ke orang lain. Karena dengan kita melihat orang lain, kita jadi berinteraksi dengan sesama manusia, supaya kita bisa mendapatkan berkat jiwani. Karena waktu kita mendapatkan interaksi dengan orang lain, kita mendapatkan sukacita, walaupun orang itu misalnya menyakiti hati kita, tetapi kita mendapatkan pengalaman di dalam jiwa kita. Sehingga kita punya jiwa akan menjadi semakin dewasa, kita punya jiwa akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan, kita punya jiwa juga akan semakin tahan banting ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita. Dan ini sangat baik bagi kesehatan jiwa kita. Nah, saya juga mau berdoa dalam pertemuan ini supaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya sakit hati, punya dendam, punya amarah kepada orang lain, dan saya berdoa biarlah supaya ketika kita tidak lagi melihat ke dalam, tapi juga mulai melihat keluar, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mulai berusaha untuk mendapatkan sukacita, mendapatkan kekuatan, walaupun orang itu menyakiti hati kita, orang itu melukai perasaan kita,
Tapi diri kita sendirilah yang menguasai suasana hati kita. Jadi mari ambil keputusan untuk kita tidak patah semangat, tidak marah, tidak kesal, tidak benci, tidak dendam kepada orang lain, tetapi kita bisa mengampuni, karena dengan mengampuni kita sedang menolong diri kita sendiri. Mengampuni itu bukan menolong orang lain. Mengampuni itu adalah menolong diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita akan sakit hati, kita akan dendam, kita akan sampai akar pahit. Jangan sampai juga dari kondisi jiwanya kita yang tidak kita kendalikan dengan baik, maka bisa juga berdampak kepada kondisi jasmania kita. Kita jadi pusing, kita jadi jantungan, kita naik darah, naik tensi, asam lambung ikut naik, jadi migrain, pusing, dan sebagainya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang perlu melihat keluar, karena dengan melihat keluar kita bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian juga dengan kita melihat keluar, kita juga bisa berinteraksi dengan alam. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Allah menciptakan alam semesta bumi dan segala isinya selama 5 hari. Pada hari ke-6, Tuhan Allah baru ciptakan manusia. Ini menjadi gambaran bahwa Allah menaruh perhatian yang sangat penting dengan menciptakan bumi, alam semesta, dan segala isinya. Maka itu kita juga perlu berinteraksi dengan alam. Ada waktunya kita perlu melihat pohon, kita perlu melihat bunga, kita perlu juga melihat angin bertiup, meniup pohon dan pohon itu bergoyang-goyang seperti di belakang saya, maka Bapak Ibu Saudara-saudari akan mendapatkan sukacita, akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, makanya kita perlu berinteraksi dengan alam. Karena saya baca juga firman Tuhan yang mengatakan, katakanlah kepada gunung, maka gunung itu akan beranjak. Katakan juga kepada pohon, Tuhan waktu itu mengutuk pohon, dan pohon itu karena tidak menghasilkan arah, akhirnya pohon itu menjadi kering. Artinya di situ menjadi gambaran bahwa ada interaksi percakapan antara Tuhan Yesus dengan gunung, untuk gunung itu bisa berpindah, dan kita bisa berinteraksi dengan pohon, pohon itu bisa menjadi kering, berinteraksi juga dengan badai, sehingga badai itu menjadi teduh. Jadi ini menjadi gambaran juga ada interaksi antara manusia dengan alam. Maka itu penting untuk kita melihat keluar, karena ini akan membantu jiwa kita untuk kita berbahagia. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan, di dalam kitab Pengkhotbah, adalah baik untuk kita melihat matahari, karena matahari menyegarkan mata. Dengan demikian, kita memang perlu berinteraksi dengan alam, sehingga alam akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bahkan ketika saya baca juga dalam waktu kita pandemi COVID-19 kemarin, waktu kita masih mengalami lockdown, saya membaca berita bagaimana diulas bahwa manusia itu memerlukan vitamin D, dengan kita keluar rumah kita mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Dan ini juga adalah bagian dari interaksi kita dengan alam. Kalau kita hanya di dalam saja, di dalam ruangan saja, menikmati AC saja, walaupun enak bagi jasmania kita, bagi tubuh kita, bagi kedagingan kita, waktu kita menikmati udara AC tersebut, itu enak. Tetapi ternyata memang itu adalah udara AC fiktif. Artinya udara sejuk fiktif yang manusia ciptakan. Jadi kita memang perlu keluar ruangan, kita perlu menikmati kegiatan-kegiatan di luar, supaya kita pun bisa mendapatkan kesehatan jasmani dan kesehatan jiwani. Yang terakhir, yang ketiga adalah kebiasaan melihat keluar juga agar bisa roh kita sehat. Jadi sehat rohani. Sehat rohani ini adalah dengan melihat keluar, kita akan memperhatikan hidup orang lain. Karena ini juga berguna bagi aspek kerohanian kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya hanya melihat diri kita saja, kita ada satu bagian di dalam hati kita dan pikiran kita yang akan kosong. Pikiran itu adalah, apa yang kosong itu adalah kita harus mengisinya dengan memperhatikan orang lain. Dan itu ternyata untuk aspek kerohanian kita. Karena memang seperti kata Pendeta Yakob Nahuai, beliau berkata bahwa dengan menolong kita tertolong, dengan menghibur kita terhibur, dengan mengangkat kita terangkat. Maka itu ini juga berguna bagi kerohanian kita. Seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudari, waktu kita membantu orang lain, misalnya kita bantu orang itu dengan bagian finansial, misalnya kita pinjamkan uang, kita berikan uang, atau kita ketemu orang yang ada di pinggir jalan misalnya, lalu kita bagikan makanan, maka kita merasa senang. Dan itu adalah juga bukan hanya di dalam aspek jiwaniah saja, tetapi juga di dalam aspek rohaniah. Karena memang manusia itu juga punya roh. Seperti Alkitab katakan, Tuhan Allah menghembuskan manusia, debu dan tanah itu, roh Allah dihembuskan dan manusia menjadi makhluk hidup. Dengan demikian, di dalam diri kita juga ada aspek rohaniah. Nah, aspek rohaniah itu akan sangat tertolong kalau kita melihat keluar. Kita tidak hanya pikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga bisa memikirkan orang lain dan menolongnya. Ini akan membuat kerohanian kita semakin membaik. Kemudian saya juga melihat bahwa dengan melihat keluar, satu saja pesan saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GB Morsaron Jakarta dan cabang-cabang, memang melihat keluar adalah dengan cara kita memperhatikan kepentingan gereja. Waktu kita tidak hanya memikirkan diri kita,
sebagai gambaran kita datang ke gereja lalu hanya beribadah saja, tapi kita mulai mau melayani Tuhan, kita mulai mau membantu kepentingan gereja sehingga gereja bisa maju pelayanannya, maka ini akan sangat berguna bagi kerohanian kita. Kerohanian kita akan semakin kuat, kerohanian kita akan semakin tertolong, kerohanian kita akan semakin tertopang. Dan kita akan menjadi orang pribadi yang makin dewasa. Dewasa jasmania, kita makin bertambah umur kita. Kemudian dewasa juga secara jiwania, kita makin menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kuat. Kemudian secara kerohanian pun kita juga menjadi pribadi yang makin kuat di dalam iman kita. Maka dengan 3 aspek ini kiranya bisa menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kebiasaan yang kedua yang harus kita miliki di tahun 2024 adalah kebiasaan melihat keluar. Puji Tuhan, itu saja yang mau saya bagikan dalam pertemuan episode ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari semua bisa menjadi orang-orang yang semakin diberkati Tuhan pada tahun 2024 ke depannya. Biarlah kita semua sama-sama juga mau berubah, tidak hanya pikirkan diri kita sendiri, tapi mau pikirkan orang lain. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Bapak Ibu yang menggunakan Facebook, silakan juga follow dan like Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Instagram, boleh follow akun Instagram GBI Mawar Saron dan juga akun Faith Minutes di Instagram. Bapak Ibu juga boleh follow saya ada di YouTube, ada juga di Instagram, ada di Facebook, bahkan di TikTok pun kami semua hadir. Dan kemudian ada kabar baik juga, program Faith Minutes Live ini hadir di podcast, ada di Google Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast dengan menggunakan nama Yohanes Nahuai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat di layar ada kode QR yang Bapak Ibu bisa scan dan Bapak Ibu bisa foto atau bahkan bisa screenshot supaya ke depannya ketika ada waktu dan kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudari ingin memberikan topangan finansial bagi program ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan agar program ini dapat terus kita tingkatkan dan kita pertahankan untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti biasa saya akan tutup pertemuan kita dalam doa. Bapak dalam sorga, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti program pembekalan karakter ini, biar kami semua bisa menjadi orang yang tidak hanya melihat ke dalam saja, tetapi juga bisa melihat keluar. Bantu kami Roh Kudus untuk kami tidak hanya egois, mikirkan diri kami, kelompok kami, keluarga kami saja, tapi kami juga bisa pikirkan orang lain, bahkan kami juga bisa memikirkan gereja. Terima kasih Bapa, kami yang punya pergumulan hidup Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja kami GBI Mawar Saron Jakarta, berkati juga cabang-cabang gereja kami, serta juga berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami sekaligus menutup pertemuan yang kedua dalam episode 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024 dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live dari GBI Mawar Saron Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam pertemuan minggu depan, yaitu adalah Kamis depan, untuk kita bahas apa lagi yang harus kita miliki kebiasaan di tahun 2024 ini. Bapak Ibu jangan lupa, silakan juga mengikuti ibadah wanita bagi ibu-ibu, dan juga itu setiap hari Selasa pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi ibu-ibu dan bahkan gadis-gadis muda juga perlu mengikutinya. Apabila tidak bisa mengikuti secara live, maka silahkan bisa saksikan rekamannya manakala ada waktu, dan saya percaya dan saya jamin ibu-ibu, anak-anak muda, yang perempuan, bahkan laki-laki sekalipun akan diberkati. Karena kita bahas tentang firman Tuhan. Dan puji Tuhan, jangan lupa juga program pembekalan Alkitab setiap hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ibadah minggu 4 kali di GBI Mawar Saron Jakarta pukul 6 pagi, 9 pagi, 1.30 siang, dan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa ikuti semua kegiatan gereja, dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.